Kalian sudah belajar mengenai diagram fasa untuk sistem satu komponen. Ya. Sekarang kita akan belajar mengenai diagram fasa untuk sistem yang dua komponen. Nanti sistem yang dua komponen itu ada beberapa jenis lagi ya. Ada beberapa jenis sistem yang akan kita lihat. Oke, saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Tulisan saya continue tidak? Atau patah-patah? Continue, Pak. Oke, baik. Nah, kita akan belajar mengenai diagram fasa, fasa atau sistem fasa untuk dua komponen ya. Dua komponen, sistem dua komponen. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai diagram fasa dari campuran biner, kan dua komponen ya, campuran biner yang volatil atau yang mudah menguap, campuran biner yang volatil. Ya. Nah, perhatikan ya, kalau misalkan kita punya suatu campuran A dan B, maka kan kita bisa nyatakan komposisinya sebagai fraksi mol A atau sebagai fraksi mol B, salah satu saja, ya kan? Toh kita tahu hubungan bahwa XA plus XB itu akan sama dengan 1. Ya, sehingga dalam membuat diagram fasanya, umumnya kita akan punya sumbu X sebagai komposisi ya. Komposisinya terserah nanti. Komposisinya bisa XA atau bisa XB, terserah kalian. Nah, misalkan kita pakai XA. Kemudian nanti di sumbu Y-nya itu bisa pressure, bisa temperatur. Saya ulangi sekali lagi, bisa pressure, ya, bisa pressure, bisa temperatur, ya. Kalau misalnya kita pakai pressure di sini, sumbu X-nya adalah pressure, ya. Maka eksperimen tersebut kita lakukan pada temperatur yang berbeda-beda kepada temperatur yang tetap, ya. Temperaturnya harus tetap, Pak. Harus pada temperatur yang tetap. Nggak mungkin kita lakukan eksperimen P-nya bebas tapi T-nya bebas, ya. Untuk dua komponen nggak mungkin, ya kan? Kalau kemarin satu komponen, karena satu komponen kan kita bisa dengan bebas mengatur P sama T. Tapi kalau untuk dua komponen, karena komposisinya harus kita atur, komposisinya bisa kita mainkan. Kalau dalam hal ini pressure-nya menjadi variabel bebas, ya, maka harus ada variabel yang dibuat tetap. Dalam hal ini adalah temperatur. Kalau kemarin di sistem fasa yang satu komponen, derajat kebebasannya kan kita hitung F sama dengan C minus P plus 2. 2 ini kemarin saya bilang apa? Menyatakan apa? P dan T, Pak. P dan T yang apa? Yang bebas kan ya? Betul nggak? P dan T yang bebas. Ya, menyatakan P dan T yang bebas. Kalau menyatakan P dan T yang bebas, sedangkan pada campuran biner ini, ya, sistem fasa dua komponen ini, salah satu harus dibuat tetap, maka akan berubah persamaan derajat kebebasannya menjadi F sama dengan C minus P plus 1. Sekarang yang bebas cuma satu, either pressure or temperature, gitu, ya. Jadi kalau kita di sini sumbu Y-nya adalah P, T-nya harus tetap. Kalau sumbu Y-nya adalah T, maka P-nya harus dibuat tetap. Pengukuran pada
pressure yang tetap, tekanan yang tetap. Seperti itu. Bisa difahami semuanya? Sampai sini bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat. Misalkan kalau apa namanya? Misalkan kalau sumbu Y-nya adalah pressure ya. Sumbu Y-nya adalah pressure seperti ini. Terus kemudian kalau XA kan 0 sampai 1 ya. Kalau gitu di titik ini kalian akan dapat apa sih? Kalian akan dapat apa sih? Tekanan pelarut murni. Ya, PA bintang ya? Benar nggak? Benar ya? PA bintang. Ya. Sedangkan sedangkan kalau misalkan di sini katakanlah ya, itu berarti apa? PB bintang, Pak. PB bintang ya pasti. Karena pada saat XA sama dengan 0, ya berarti XB-nya sama dengan 1 kan? Murni ya. B murni, cairan B murni. Seperti ini. Kalau misalkan, ya perhatikan, kalau misalkan campuran ini mengikuti ya hukum Raoult, kita akan dapatkan garis yang lurus kan? Seperti ini. Kita akan dapatkan garis yang lurus seperti ini, gitu. Ya. Dan di sini coba, ini kan pressure ya. Sebentar, ini kan pressure nih. Pressure. Wilayah yang saya arsir berwarna biru dengan wilayah yang saya arsir berwarna hijau, itu fasanya akan beda nggak kalian? Siapa nih, bocor? Andre? Aduh, Andre, kamu udah nggak balik kelas, berisik lagi sekarang. Mana Andre? Iya, Pak. Kamu kemana Andre? Kau berisik Andre? Udah dari tadi, Pak. Cuma ke pencet tadi. Oke, perhatikan ya. Udah kamu jawab deh. Andre, mana Andre? Andre? Iya, Pak. Yang saya arsir warna biru sama yang saya arsir berwarna hijau, itu fasanya akan sama atau beda? Beda. Beda, betul. Yang warna biru fasa apa nanti? Pada tekanan yang tinggi? Pada tekanan yang tinggi? Berarti fasanya Padat. apa? Padat, Pak. No. Kita lagi bicara ini campuran biner yang volatil tuh dalam hal ini liquid ya. Campuran cairan biner deh biar kalian. Bingung. Nanti pilihannya cuma gas sama liquid. Yang gas yang mana, yang liquid yang mana? Yang gas yang tekanan tinggi. Yang gas yang tekanan tinggi, gitu. Betul? Ya. Nih, kalau kamu lupa, lihat fasa satu komponen di sini. Oh. Yang gas yang mana? Yang gas yang mana? Yang bawah. Ini yang gas kan ya kemarin? Yang liquid yang ini kan? Iya. Jadi, kan sama, sumbu Y-nya pressure kan? Berarti yang mana? Yang gas yang bawah. Yang gas yang bawah, ya yang atas yang liquid. Kenapa? Ya karena kan kalau tekanannya tinggi kan molekul-molekulnya ditekan kan ya untuk saling berdekatan. Benar ya? Iya, Pak. Sehingga apa? Sehingga fasanya masih liquid. Ya. Kalau tekanannya rendah, ya molekul-molekulnya tidak ditekan, cenderung untuk berpisah satu sama lain, mereka akan membentuk fasa gas. Bisa dimengerti, Andre? Bisa, Pak. Yang lain, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak.
Oke, bagus. Ya, bagus. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian tapi perhatikan bahwa kadang-kadang ya kalau misalnya kita pakai seperti ini akan ada separasi pada batas fasanya. Separasinya seperti apa, Pak? Perhatikan. Begini. Ini adalah pressure tadi ya. Ini adalah XA 0 sampai 1. Kemudian di sini akan ada garis lurus seperti tadi ya. Seperti ini di mana ini tadi adalah PA bintang, ini adalah PB bintang misalkan. Tadi ini fasa liquid kan ya? Betul? Betul, Pak. Ini fasa gas. Ya. Kemudian nanti ada daerah yang seperti ini. Ya. Daerah yang seperti ini. Di mana daerah yang di sini, yang tengah ini, itu adalah daerah di mana liquid plus gas. Liquid plus gas di situ. Jadi ada daerah kesetimbangan di situ ya. Liquid sama gas. Ya. Ada daerah kesetimbangan di situ ya. Di mana kedua fasa liquid dan gas itu saling hadir secara bersamaan ya. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu? Halo? Bisa, Pak. Oke, jadi pada temperatur tertentu itu dia pada pressure tertentu pasti kan ada bagian yang liquid dan ada bagian yang gas atau uap ya, sehingga terjadi kesetimbangan di situ. Nah, perhatikan sekarang bahwa misalkan A tambah B dalam fasa cairan, ya, kemudian terjadi penguapan, ya, terjadi penguapan warna hijau lah di sini. Di dalam uap itu ada A dan B juga kan ya, benar nggak? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, kira-kira menurut kalian komposisi atau fraksi mol di liquid sama fraksi mol yang berada di fasa uap itu sama atau tidak? Beda, Pak. Beda ya, pasti beda. Kalau tadi cuma satu di sini, itu kan dianggap sama, benar ya? Ya, dianggap sama. Kalau cuma tadi satu garis gini aja, ya, yang cuma satu garis lurus. Tapi kenapa tiba-tiba kok Pak ada garis lengkung di situ? Ya, kalian perhatikan bahwa A dan B ya ketika dia menguap komposisinya akan berbeda. Bisa sama kalau tekanan uapnya sama semua. Benar ya? Benar nggak? Benar, Pak. Tapi kan kenyataannya kan tidak begitu ya. Kenyataan tidak begitu. Kalau tekanan uap makin tinggi, makin mudah menguap apa makin sukar untuk menguap? Makin mudah, Pak. Makin mudah ya, makin mudah untuk menguap gitu ya. Makin mudah untuk menguap. Sedangkan perhatikan ya, yang B misalkan karena tekanan uapnya lebih rendah, dia makin sulit untuk mengalami penguapan. Ya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Kalau kita melihat grafik ini, kan A punya tekanan uap yang lebih besar daripada B, benar ya? Betul? Benar, Pak. Kemudian otomatis ketika di fasa uap yang warna hijau itu harusnya komposisi A akan meningkat ya. Fraksi mol A akan meningkat dibandingkan dengan fraksi mol A pada fasa liquidnya. Betul atau tidak?
Betul, Pak. Betul atau tidak? Masuk akal nggak bagi kalian? Halo? Halo? Bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti. Ya, gitu ya. Nah, bisa nggak kita menghitungnya, Pak? Fraksi molnya di fasa uap dari grafik ini? Bisa. Ya, tentu sangat bisa. Misalkan, katakanlah kita bikin ini di 1 atmosfer lah, katakan ya. Itu jangan. Atau ya kira-kira lah ya, kira-kira. Kita punya XA itu kita punya cairan gitu ya. Perhatikan, kita punya cairan dengan fraksi mol A itu 0,5 gitu ya. Fraksi mol A 0,5. Pada kemudian tekanannya, perhatikan, kita variasikan pada titik A di sini misalnya. Ketika pada titik A, ya perhatikan, ketika pada titik A di sini, atau jangan titik A, titik I di sini ya, titik 1 di situ. Ada berapa fasa? Dia berada tepat di garis transisi fasa tuh. Berarti ada berapa fasa di situ? 2 fase. 2 fasa, ya. Ada 2 fasa. Kita tahu fraksi mol A pada cairan adalah 0,5. Ya. Fraksi mol A pada cairan kita lambangkan sebagai XA ya. Kemudian nanti fraksi mol A pada fasa uap kita lambangkan sebagai YA. Ini untuk membedakan yang X itu dalam fraksi mol cairan, Y itu pada fraksi mol fasa uap. Sekarang kita mau menghitung berapa tuh fraksi mol A pada fasa uap, YA-nya berapa? Tinggal kita tarik garis lurus ke kanan. Ini kan garis lurus yang batasnya liquid. Ini kan adalah garis yang batasnya gas, gitu ya. Tinggal kita tarik garis lurus begini, kita geser ke kanan, kita turunkan ke bawah. Ya, kira-kira 0,8 misalnya. Berarti pada fasa uap, ya, fraksi mol A atau YA adalah 0,8. Nah, dan ini masuk akal sesuai dengan penjelasan kita tadi, di mana OA tekanan uapnya lebih tinggi, Pak. Berarti A lebih gampang menguap. Gitu. Maka pada fasa uap, komposisi A akan lebih besar daripada komposisi A pada fasa cairannya. Seperti itu. Bisa difahami kah? Bisa, Pak. Halo, yang lain bisa difahami kah? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang umumnya kita tuh nggak variasi di pressure ya. Maksudnya sumbu Y-nya tuh nggak di pressure ya. Umumnya kalau untuk campuran cairan yang volatil, agar nanti hubungannya dengan kita bisa hubungkan dengan proses pemisahan menggunakan distilasi atau perbedaan titik didih, yang lebih umum diagram fasa untuk sistem biner seperti ini, sumbu Y-nya adalah temperatur. Sumbu Y-nya adalah temperatur. Jadi misalkan saya punya campuran biner A tambah B, gitu ya. A tambah B, ini adalah XA, misalkan ya 0 sampai 1, gitu ya. Nanti sumbu Y-nya adalah temperatur T, seperti itu. Maka kita lakukan pengukuran pada tekanan yang tetap ya, misalkan 1 atmosfer, betul? Pada tekanan yang lebih umum itu kan memang pada tekanan yang tetap kan ya, karena kan tekanan tetap kita itu 1 atm ya, tekanan atmosferik kan 1 atm. Lebih mudah untuk melakukan pengukuran pada tekanan tetap ya, karena ya atmosfer kita juga udah tekanan tetap 1 atm. Gitu. Maka perhatikan, kalau saya ngambil titik ini, kira-kira
X di situ apa maksudnya? Titik di sini itu maksudnya apa? Titik didih murni, Pak. Nah, pintar. Titik didih dari A, ya, A murni, betul ya? Sedangkan misalkan di sini adalah titik B murni. Jadi titik B lebih rendah daripada titik A. Ya. Kalau gitu tekanan uap A lebih rendah atau lebih tinggi nih daripada si B kalau kasus ini? Halo? Nggak bisa diulang pertanyaannya. Baru. Kan titik didih A lebih tinggi daripada titik B. Titik didih B di sini ya. Kalau tekanan uapnya gimana? Tekanan uap A dibandingkan dengan B bagaimana? B lebih tinggi. Balik, Pak. Jadinya B lebih tinggi daripada A. Ya, kebalik ya. Jadi jangan sampai kalian ketukar nanti ya antara P dan T. Oke. Selanjutnya perhatikan, tapi nanti umumnya kalau A dan B ya seperti ini, ada pakai temperatur, kita akan dapatkan kurva yang begini nanti, sama-sama melengkung gitu ya. Sama-sama melengkung. Terserah misalkan mau kalau kalau titik didih A lebih tinggi dari B ya seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti ini XA titik didih A lebih rendah daripada titik didih B, ya jadinya seperti ini. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Sekarang perhatikan lagi. Saya mau tanya ke Fatia. Ada Fatia? Fatia? Mana Fatia? Hilang, cuma setor muka. Fatia? Oh, sebentar. 616. Fatia mana? Tidak ada ya? Remove. Suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Masih, Pak. Tiga. Novalina, mana Novalina? Iya, Pak. Novalina, menurut kamu kalau daerah yang saya arsir hijau ini fasanya apa jadinya? Liquid, Pak. Fasanya liquid, pintar ya. Fasanya adalah fasa liquid karena pada T rendah. Benar ya Novalina ya? Iya, Pak. Ini liquid, ini gas. Kalau di tengah-tengah sini? Di tengah ini apa? Keduanya. Ya, liquid dan gas gitu. Ada dua fasa gitu ya. Ada dua fasa yang hadir di sini. Nah, perhatikan sekarang. Ya, perhatikan sekarang. Kita belajar aturan Gibbs-nya dulu. Kalau di daerah yang saya arsir hijau, Novalina, C-nya berapa Novalina? Satu, Pak. Kok satu komponen? Kan sistem dua komponen tadi Oh, dari iya. tadi kita bahas. Ya, dua. Pasti dua. Nah, aduh. Ya, jangan kemana-mana pikirannya. Fokus dulu nih ke sini. C-nya satu. C-nya satu, benar ya? Iya, Pak. Gimana sih? C-nya satu, P-nya satu. C-nya dua. Oh, C-nya dua, P-nya satu. Aduh, kan dari tadi udah dibilang komponen. Dua komponen sistemnya. Jadi C-nya berapa? C-nya satu ya? C-nya dua. Nah, gitu. Fokus. C-nya dua. P-nya dua ya?
P-nya 1. Nah, P-nya 1. F-nya jadi berapa? 1 ya F-nya ya? F-nya iya. 2. Hah? F-nya 2 kan Gimana? 2 kurangi 1 tambah 1. Pintar. 2 kurang 1 tambah 1. Jadinya berapa? 2. Ya berarti di daerah ini kita bisa bebas ya. Bisa bebas bergerak ya. Benar nggak? Iya. Oke, bagus. Sekarang, kalau misalkan ganti orang. Ahmad Faris. Ya Pak, hadir Pak. Faris, kalau di daerah sini, itu C-nya berapa Faris? Komponennya ada 2 Pak. Hah? C-nya ada 2 Pak. C-nya 2. P-nya? P-nya 1 Pak. Gas. 1. Ya. Kemudian F-nya berapa? F-nya berarti sama dengan yang di bawah, berarti 2 dikurang 1 tambah 2. Oke, 2 ya. Jadi di daerah gas sama liquid, di daerah yang fasanya 1, itu kita bisa bergerak bebas. Tapi bagaimana dengan di sini? Di yang di garis batas fasa dan daerah di dalam di tengah-tengah sini nih. Saya mau Agam, mana Agam? Tanya Agam. Iya, ada Pak. Halo? Oke, Agam. Di sini C-nya berapa Agam? C-nya berapa? Di situ C-nya 2, Pak. C-nya 2. P-nya 1 juga ya. P-nya ada 2. Soalnya ada liquid sama Bagus. gas. F-nya jadi? F-nya jadi F-nya jadi berapa? 1, Pak. F-nya jadi 1. Bagus ya. Seperti itu. Ya, F-nya 1. Artinya apa? Kita nggak bisa bergerak bebas ya. Cuma dalam satu dimensi nanti ya di daerah situ ya, Agam ya. Iya, Bisa Pak. dipahami Agam? Iya, bisa, Pak. Oke. Good. Sekarang kalian semua perhatikan. Nanti kita juga latihan soal. Dan ketika ujian kalian harus bisa menggambar pakai milimeter block ya, yang sudah saya sempat singgung juga sebelumnya. Ya, perhatikan sekarang. Misalkan ya, kita punya XA. Kita punya campuran A plus B. XA-nya itu awalnya kita bikin 0,3 di sini ya. 0,3. Ya, 0,3. Kemudian kita panaskan. Kita panaskan sampai ke titik ini. Ke titik 1. Apa yang terjadi? Aida, mana Aida? Hadir, Pak. Aida, kalau dipanaskan ke titik 1, apa yang berubah Aida? Adakah perubahan fasa di situ Aida? Ketika dari titik awal kita panaskan ke titik 1. Yang titik awalnya itu yang di 0,3, Pak. Terus titik satunya tuh yang XA-nya ya, Pak, masih XA-nya. Titik awal 0,3, terus dipanasin ke titik nomor 1 di situ. Ada perubahan fasa nggak? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang terjadi hanya apa dong? Hanya perubahan temperaturnya, Pak. Nah, pintar ya. Hanya perubahan temperatur saja. Tidak ada perubahan fasa sama sekali di situ. Yang ada hanya perubahan temperatur. Ya, yang ada hanya perubahan temperatur. Kita naikkan lagi nih temperaturnya. Seret. Ke titik 2 di sini. Titik 2 dulu.
Saya mau tanya ke Cica. Mana Cica? Halo, Pak. Cica, kalau ke titik 2, adakah perubahan fasa, Cica? Tidak ada, Pak. Tidak ada perubahan fasa. Ya. Tidak ada perubahan fasa. Yang ada hanya apa? Temperaturnya saja, Pak. Ya, temperatur cairannya aja yang naik ya. Benar ya? Temperatur cairannya aja yang naik. Kemudian kita panaskan lagi. Terus. Sampai di titik ini. Titik 3. Ya. Di mana terjadi tepat di garis. Apa yang terjadi, Zidan? Iya, Pak. Ada perubahan fase, Pak. Apa? Yang titik 3. Hmm. Yang ininya kan yang B-nya jadi nguap. Yang B-nya menguap. A nggak menguap. A-nya belum, karena masih di atas. Oh, nggak kayak gitu dong. Oh iya, Pak. Nggak kayak gitu dong. Dua-duanya mengalami penguapan. Ya, dua-duanya mengalami penguapan. Kalau kayak gitu, kalau kamu bilang, Pak, A-nya belum menguap, kan kurang titik didihnya lebih rendah dari A. Kalau gitu saya ke titik di sini. Katakanlah titik 2,5 di sini nih. Kan sudah lebih tinggi dari titik didihnya si B. Benar nggak? Oh iya, betul, Pak. Titik 2 pun juga sudah lebih tinggi daripada titik didihnya B. Berarti di titik 2 atau 2,5 itu sudah berubah dong. B sudah menguap dong. Gitu. Oh tidak, Pak. Tidak. Ya. Ya, karena campuran ya, Pak. Campuran. Jadi menguap nggak? Belum, Pak. Aku di titik 3. Di titik 3 sudah mulai menguap belum? Belum, Pak. Tapi pas pas sudah fase. kan sudah di titik transisi fasa. Aduh, gimana sih, Zidan? Kamu belajar nggak nih, Zidan? Akhirnya saya tuh pas di dalamnya saja, Pak, bukan di. Enggak, loh. Kan kemarin di sini. Kalau di titik ini apa nih? Di titik transisi fase ini kan udah transisi fase, Zidan. Oh ya, mulai tepat mungkin, Pak. Iya. Tepat menguap. Oke, tepat menguap ya. Tapi sudah ada yang menguap nggak? Sudah ada dong, tapi sangat kecil, sangat sedikit. Paham? Paham, Pak. Nah, di cairan fraksi mol A-nya kan adalah 0,3. Masih Zidan dulu deh. Pak. Benar ya Zidan ya? Iya, Pak. Di titik 3. Fraksi mol A masih 3. Bisa nggak kita cari tahu YA-nya atau fraksi mol A pada fase uap? Di kayak tadi Pak, di garis tarik garis lurus. Tinggal geser ya. Tinggal geser, tarik garis lurus ke sebelah sini gitu ya. Iya, Pak. Terus turunin ke bawah. Gitu ya. Oh, kira-kira 0,1 gitu ya. Berarti YA ya pada titik 3 YA akan sama dengan berapa? 0,1, Pak. 0,1. Masuk akal nggak? Masuk akal, Pak. Kenapa? Karena A lebih sukar menguap daripada si B. Benar ya? Benar nggak? Betul, Pak. Bingung. Zidan? Iya, Pak. Betul, Pak. Ngerti nggak? Iya, Pak. Apa? Apa yang kamu ngerti? Jangan ini, kalau lagi tanya jawab sama saya, jangan pernah mute. Karena akan membuang-buang waktu. Paham? Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Apa jadinya? Masuk akal karena yang A itu kan sulit menguap. Jadi pas di titik yang YA itu fraksi molnya lebih kecil gitu. Ya. Atau kalau bisa juga kita balik ya, B lebih mudah menguap sehingga ketika pada titik 3 itu B harus punya kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan B pada fase cairan. Kalau di fase cairan XB-nya berapa? Fase cairannya B-nya itu di
agak tinggi coba. 0,9 nanti. Enggak di fase cairan. Oh, fase XB cairan. berapa? Di fase cairan berarti 0,7. 0,7 ya. Kalau di fase uap 0,9. YB berapa? 0,9 kan ya. Itu berubah tuh dari 0,7 ke 0,9. B di fase uap jadi lebih banyak kan ya? Ya, Benar Pak. ya? 0,9. Jadi ini kalau kita gambarkan ini A dan B-nya, terus S. Terus ini baru mulai nguap dikit ya. Baru mulai nguap dikit gitu ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian perhatikan lagi. Kita naik ke titik 4. Naikkan lagi temperaturnya ke titik 4 di sini. Oke, gantian. Nabil. Mana Nabil? Iya, Pak. Oke. Nabil. Perhatikan Nabil. Ketika kita naikkan dari titik 3 ke titik 4, itu kan makin banyak yang menguap dong. Benar nggak? Iya, Pak. Makin banyak yang menguap. Gitu. Bisa nggak kita hitung fraksi mol? Ya. Bisa nggak sekarang kita hitung fraksi mol A di fase uap? Bisa nggak? Di titik 4. Bisa nggak kita hitung YA-nya? Kayaknya enggak, Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Kalau ditarik garis Kenapa nggak bisa? kalau ditarik garis bisa deh, Pak. Bisa, kenapa nggak bisa? Tinggal tarik garis ke kiri kan, garis yang Iya, Pak. berbatasan dengan fase uap kan ya? Iya, Pak. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Terus tarik ke bawah. Dapatnya berapa sekarang? Mungkin 0,2, Pak. 0,2. Ya mungkin ya, kira-kira aja ya. 0,2 gitu ya. Oh, berarti YA-nya 0,2. YB-nya berapa? 0,8, Pak. 0,8. Sekarang perhatikan ya. Perhatikan. Ini saya kopas. Kalau di titik 3, perhatikan. Kalau di titik 3, tadi, kan baru tepat menguap. Benar ya? Tepat menguap. Berarti uapnya tuh masih sangat kecil lah. Masih sangat sedikit lah. Gitu. Sehingga sebenarnya tidak mengganggu komposisi di cairan. Makanya kan XB-nya di titik 3 tetap XA di titik 3 tetap 0,3. Benar ya? Siapa tadi? Iya, Pak. Nabil? Iya, Pak. Namun ketika kita semakin tinggikan temperatur, kan berarti yang cairannya makin berkurang ya. Karena yang menguap makin banyak. Benar nggak? Iya, Pak. Jadi mungkin atau saya gambarkan gitu, si cairan ini udah berkurang nih, ya, semakin berkurang gitu, berkurang ke titik ini, gitu ya, ke titik sini, terus uapnya jadi makin banyak, betul? Benar, Pak. Ketika seperti itu, ketika di titik 4, A-nya kan juga akan semakin banyak kan yang menguapkan ya. Benar nggak? Iya, Pak. A juga akan semakin banyak yang menguap. Sehingga kalau kita lihat dari titik 3 ke titik 4, A-nya makin banyak. Benar ya? Benar, Pak. Dan komposisi di cairan juga akan berubah. Yang tadinya XA 0,3, sekarang tidak akan 0,3 lagi. Karena sudah banyak yang, semakin banyak yang menguap. Sudah signifikan yang menguap. Ya. Kita bisa hitung nggak XA yang sekarang jadinya? Bisa nggak kita hitung XA yang sekarang? Nabil? Harusnya bisa, Pak. Gimana caranya? Oke, perhatikan. Gimana caranya, Nabil? Ini saya kasih warna biru ya.
Ini jadi ini garis gas gitu ya. Ini garis liquid yang di bawah. Gimana caranya, Nabil? Kalau digeser ke bawah, Pak, ke garis yang liquid. Geser ke bawah? Bukan, geser ke kanan aja. Oh. Kan kalau gas kamu geser ke kiri, Oh biar iya, Pak, benar. biar berpotongan sama garis gasnya. Kalau liquid gimana, Pak? Tinggal geser aja ke kanan, biar dia berpotongan dengan garis liquidnya. Paham? Ya, Pak, ya. Tadi saya mikirnya garis liquid yang di bawah. Jadi gimana nih? Nah, kita geser ke kanan gitu ya. Seret. Nah, kira-kira gitulah. Atau gitu. Ya. Terus tinggal geser ke bawah. XA-nya sekarang berapa? Mungkin 0,5, Pak. Ya, kira-kira aja ya, 0,5. Maka XA menjadi 0,5. XB juga 0,5 ya. Iya, Pak. Nah, perhatikan. Makin banyak A yang menguap, ya, perhatikan. Makin banyak A yang menguap, sehingga dari 3 ke 4 kan fraksi mol A diuap meningkat. Benar ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Konsekuensinya, perhatikan. Ya, dan seperti itu. Kemudian B itu kan juga akan semakin banyak menguap karena B lebih mudah untuk menguap. Betul ya? Benar, Pak. Ya, B lebih mudah untuk penguapan B lebih cepat, lebih signifikan daripada penguapan A. Ya, sehingga apa? Perhatikan. Di liquid titik keempat ini XA jadi 0,5 meningkat kan ya? Iya, Pak. Betul? XA meningkat jadi 0,5 gitu. Ya, kenapa? Ya karena B lebih cepat laju penguapan. Nah, kita sudah tahu sekarang fraksi mol A berapa. Fraksi mol A di liquid berapa? Fraksi mol A di fasa uap berapa? Itu kita sudah tahu. Bisa nggak sekarang kita cari tahu perbandingan banyaknya molekul di fasa uap, total molekul di fasa uap, dengan total molekul di fasa cairan. Bisa nggak kira-kira kita cari tahu? Bisa, Menurut Pak. kalian? Nah, oke, Nabil, bagus. Bisa. Optimis nih, Nabil. Caranya gimana, Nabil? Mungkin dibandingin, Pak, fraksinya. Dibandingin gimana tuh? Gimana tuh bandingin? YA per XA? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan itu hanya komposisi ya, Nabil ya? Bener nggak? Oh iya, Pak, benar. Bisa kita banding. Nah, saya mau ajarin kalian ada yang disebut sebagai aturan tuas, ya. Aturan tuas atau Leffer rule. Gini ya, Leffer rule. Apa tuh maksudnya, Pak? Leffer rule. Leffer rule tuh gini. N alpha L alpha sama dengan N beta L beta. Di mana alfa dan beta itu menyatakan atau melambangkan fasa. Ya, jadi bisa juga kita tuliskan N alfanya itu misalkan liquid ya, N liquid L liquid sama dengan N gas L gas. N itu menyatakan jumlah, ya, jadi jumlah dalam jumlah fasa gas gitu ya. Sedangkan L itu menyatakan menyatakan panjang tuas. Ya, panjang tuas. Panjang tuas ini apa, Pak? Nih, perhatikan. Nih, dari sini ke sini nih, perhatikan. Ini sebentar. Warna biru ya. Ini apa nih? Ini adalah panjang tuasnya si fasa gas tadi. Oke? Bisa dipahami? Yang biru ini nih. Sedangkan yang merah, yang ini nih, ini adalah panjang tuas si fasa liquidnya. Ya, panjang tuas fasa liquid. Sehingga, perhatikan, kita bisa hitung perbandingan NL per NG sama dengan apa? NL per NG sama dengan apa jadinya? Kalau kita rearrange persamaannya. LG per LL, Pak. LG
per LL. Kita lihat sekarang panjangnya LG. LG itu panjangnya yang merah atau yang biru tadi? Biru, Pak. Yang biru ya. Yang biru ya, perhatikan. Yang biru itu bisa kita hitung panjangnya pakai penggaris gitu bisa. Tapi kan gampangnya langsung aja pakai angkanya kan. Itu kan 0,3 minus 0,2 ya. Benar nggak? Benar, Pak. Betul? Betul, Pak. Halo? Betul, Pak. Oke. Sedangkan LL, bagaimana LL? LL tinggal 0,5 minus 0,3 kan ya panjangnya. Yang ini. Iya, Pak. Benar ya? Gitu. Ya, Pak. Bentar. 0,5 minus 0,3. Jadi 0,1 per 0,2. Benar ya? Kira-kira. Setengah. Artinya apa? Atau kalau saya balik berarti NG per NL sama dengan 2 ya? Betul? Ya, Betul? Pak. Artinya jumlah fasa gas atau fasa uap itu 2 kali lipatnya jumlah fasa liquid. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya tapi agak mundur sedikit, boleh, Pak? Boleh. Saya mau tanya balik ke yang tadi derajat kebebasan, Pak. Kalau yang di daerah tengah itu, yang liquid plus gas, itu kan berarti derajat kebebasannya kan 1 kan, Pak, buat sistem biner. Ya. Nah, itu kalau derajat kebebasannya 1 itu kan berarti cuma bisa mengubah 1 parameter supaya fasanya tetap 2 gitu kan ya, Pak? Nah, itu kalau di yang cuma derajat kebebasannya 1 yang boleh diubah apa, Pak? Cuma temperatur aja. Temperatur. Iya, kita nggak bisa ngubah komposisi kan? Saat dia sudah mulai menguap, kita nggak bisa ngubah komposisi kan? Oh, berarti kalau yang di daerah derajat kebebasannya 2 itu bisa temperatur dan komposisinya gitu ya, Pak? Betul. Kalau di sini kan kita bisa ke atas, ke kanan, kemanapun kan ya. Iya. Tapi dalam daerah ini. Tapi kalau sudah berada di daerah yang sini, ya kita hanya bisa mainin satu variabel, which is T kan ya. Saya kayak anak Jaksel jadinya. Oke. Bisa dimengerti ya, Willy ya? Ya bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, sekarang ada pertanyaan yang lain untuk lever rule khususnya. Ada? Halo? Komisi, Pak. Berarti ini nggak bisa berlaku untuk yang pas di transisi fasa banget ya? Kan kalau gitu salah satu levelnya nggak ada. Tar. Itu nanti saya bahas. Tapi perhitungannya kalian mengerti nggak? Ngerti, Pak. Halo? Semuanya? Iya, Pak. Ngerti ya? Oke. Sekarang kita mundur ke titik 3. Ya, Pak, kalau gitu gimana tuh perbandingan antara fasa uap sama fasa liquid di titik 3 itu? Itu kan pertanyaan kamu ya, Daryl ya? Iya, Pak. Nah, itu gampang. Lihat. NL per NG. NL-nya kita bisa NL-nya kan 0 sebenarnya ya? Iya. Betul? Kok NL? Level L-nya ini 0. LG per LL kan ya? Ya, level L-nya 0. Kebalikannya kan? LG-nya berapa? LG-nya 0,3 minus 0,3 min 0,1. 0,1. Oke. LL-nya berapa? 0 kan ya? Iya, Pak. Berarti NL per NG bisa kita anggap tahi nggak dong? Benar nggak? Iya, boleh sih, Pak. Artinya apa? Artinya pada titik 3 itu, ya pada titik 3 itu, titik di mana larutannya tepat menguap, itu uapnya sangat kecil sekali. Bisa dianggap perbandingan antara liquid sama gasnya itu sama dengan tak berhingga. Paham nggak maksudnya, Daryl? Berarti vaksimolnya itu emang bukan vaksimol, emang komponennya dikit banget ya yang udah menguap itu ya. Iya.
sedikit sekali. Gitu. Karena kan tepat akan menguap gitu loh. Atau tepat menguap. Paham ya? Tapi uapnya sebenarnya sudah ada sedikit sekali yang bisa kita hitung kan komposisinya di sini. Benar nggak? Iya, Pak. Gitu. Bisa difahami? Yang lainnya? Halo? Bisa, Pak. Halo? Bisa difahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, good. Sekarang, kalau kita naikin lagi temperaturnya ke titik sini deh. Titik 5. Titik 5. Gitu ya. Coba Nadia. Mana Nadia? Iya, Pak. Nadia. Oke, langsung nih di titik 5 nih. Di titik 5 berarti cairannya makin dikit ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya. Cairannya makin dikit terus makin banyak tuh yang jadi uap. Coba hitung IA-nya berapa? IA-nya tinggal geser ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Geser ke kiri, tarik ke bawah. Berapa nih kira-kira? Kira-kira aja. 0,25-an mungkin. Janganlah. Ke 0,2. kanan tuh kan ya. 0,2 berapa maunya? 27. Ya, boleh 0,27 gitu ya. Berarti YB-nya berapa? YB-nya berapa berarti? 0,73. 0,73. Oke. XA-nya jadi berapa? XA-nya geser ke kanan kan ya? Iya. Di sekitar 0,6-an. 0, berapa nih? 0,6 gitu? 0,7 deh, Pak. Ya, nawar nih. Oke. XB-nya berarti berapa? 0,3 ya? Ya. Oke. Coba NL per NG-nya gimana jadinya? Atau tadi kita hitung NG per NL ya? Berarti LL per LG kan ya? LL-nya berapa? 0,3. LL-nya? LL-nya yang mana? Tahu nggak? Yang merah, Pak. Oh, yang merah kan berarti? Berarti 0,7. Yang tegas dong. Yang tegas. 0,7 dikurangi 0,3. 0,7 minus 0,3 gitu ya. Kalaupun salah nggak masalah, kan namanya belajar. Tapi jangan sampai ragu-ragu. Ya, harus jawab aja. Oke? Oke. Jangan ini, nggak boleh hesitation, nggak boleh ya. Bagi berapa? Berarti LG-nya 0,3 dikurangi sama 0,27. Oke. Berapa hasilnya? Berarti 0,4 per 0,03. Ya, langsung dong hasilnya. Hasil akhirnya. Hasil akhirnya berapa? Kalkulator hitung. Tuh. Biasakan pakai kalkulator. Berapa? 13,3. 13,3. Betulkah yang lain hitungannya Nadia? 13,3? Benar, Pak. Benar ya? 13,3 gitu. Ya. Jadi perhatikan tadi di titik 4 NG banding NL-nya kan baru 2 kan ya? Benar nggak? Ya. Tadi ketika di titik 5 kita naikin temperaturnya, sekarang NG-nya 13,3 berbanding NL kan ya? Jadi makin banyak fasa gasnya. Makin sedikit fasa liquidnya. Bisa difahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, bagus. Sekarang satu lagi nih di titik 6. Titik 6 di sini. Coba Nadia kamu tunjuk satu orang dong. Apa aja terserah. Ayo Nadia.
Cepat. Bentar, Pak. Delvia. Hah? Novia? Delvia, Pak. Devia, mana orangnya? Iya, Pak. Devia, di titik 6. Di titik 6. YA berapa? YA-nya YA-nya berapa? 0,3. YA-nya 0,3. YB-nya pasti 0,7. Betul ya? Iya. XA-nya berapa? XA-nya berapa? Sama 0,3, Pak. Kok sama 0,3? 0,8, Pak. Maaf. Ini 0,8 dari mana? Nembak-nembak bawah manggis? Kan ditarik, 0,8 dari Pak. mana? Ke kanan. Ditarik kemana? Ke kanan. Ke kanan. Jawab yang jelas gitu ya. Ditarik ke kanan, Pak. Nah, gitu ya. Tarik ke kanan. Loh. Bentar. Baterai saya habis tuh. Baterai pensil. Oke, kira-kira XA-nya 0,8 ya. Iya. Kalau X B-nya berapa? Berarti 0,2. 0,2. 0. Hah? Kok 0,2. 0? XB. Iya, 0,2, Pak. Iya, kenapa kamu ubah lagi tadi? Udah 0,2. Gitu. Oke, jadi XB-nya berapa? 0,2, Pak. XB-nya 0,2. XA-nya 0,8. Terus, NG per NL-nya gimana? Berarti 0,8 min 0,2 per 0,8 min 0,2 per 0,7 min 0,3. Hah? 0,7 dari mana? Astaga. 0,7 kamu kamu curi dari mana? Hah? Bukannya dari yang dari mana? Ini tuh LG bukan? Iya. LG kamu hitung dari mana? Nih misalkan yang ini nih 0,3 kurang 0,027 kurang 0,27. Paham gak ini dari mana kamu? Paham, Pak. Dari mana? Oh, berarti 0,3 min Enggak, 0,3. jangan berarti jawab saya dulu. Ntar bingung lagi. Jawab saya dulu. 0,3 minus 0,27 itu dari mana? Jawab. Dari sini, Pak. Jangan tiba-tiba, oh gitu, oh gini. Ntar salah semua. Jawab dulu. Dari yang itu, Pak. Dari yang itu kan yang 0,7 tuh yang biru. Saya Bapak gambar. Nah, kita lagi ngomong titik 5 nih ya. Kita balik ke titik 5. Ya. Ya titik 5 kan yang ini. Iya. Ini kan yang 0,3 minus 0,27-nya kan? Iya, yang biru. Terus untuk LG, kamu ngambil dari mana 0,7 minus 0,3? Maaf, Pak. Tadi saya ngiranya yang atasnya itu. Yang sekarang Bapak gambar merah. Salah ya jadinya ya. Ya. Jadinya berapa dong? Berarti 0, Pak. Kan 0,3 min 0,3. Gitu ya. Jadi harus fokus ya. Siapa ini? Delvia ya? Iya, Pak. Nah, hasilnya apa nih Delvia? Berarti tahingga, Pak. Tahingga. Pada titik 6, itu titik di mana cairan tepat habis menguap. Benar nggak? Benar nggak? Cairan tepat habis menguap. Ya, mirip dengan titik 3 di mana tepat menguap. Ya,
Tapi kalau di titik 6 itu tepat habis menguap. Artinya apa? Hampir seluruh cairan sudah menguap. Gitu. Masih ada cairan yang sedikit sekali yang kita hitung komposisinya sebagai berikut. Hanya secara perbandingan antara fasa uap dan fasa gasnya itu sudah sangat-sangat besar ya. Jadi fasa uapnya sudah sangat-sangat dominan. Ya, bahkan dianggap tak berhingga. Bisa dimengerti, Delvia? Iya, Pak, mengerti. Oke. Sip. Yang lain bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau gitu, Delvia, kamu tunjuk satu orang dong. Saya, Pak. Siapa? Siapa Delvia? Indra. Indra, mana Indra? Hadir, Pak. Dindra, Faik Dindra ya. Mana orangnya? Saya, Pak. Kalau di titik 7 tuh, apa yang terjadi di situ? Di titik 7 semuanya udah jadi gas, Pak. Semuanya sudah jadi gas, gitu ya. Berarti XA-nya berapa? XA-nya berapa? XA-nya berapa? masih 0,3, Pak. Coba pahami pertanyaan saya. XA-nya berapa? Tadi kan kata kamu semuanya udah menguap di titik 7, benar ya? Ya. Oh, udah habis berarti, Pak? Udah habis ya. Ya. Udah habis, nggak ada XA lagi ya. Atau Iya, XA-nya Pak. 0, XB-nya juga 0, gitu ya? Iya. Tidak ada cairan lagi ya. Kalau YA-nya berapa? YA-nya baru 0,3. Ah, pintar. Ya, YB-nya? YB-nya sisanya 0,7. 0,7. Gitu. Sama Pak, izin sekarang bertanya. kan dengan XA dan XB di awal, karena sekarang semuanya sudah mengalami penguapan kan? Ya. Iya, Bisa? iya, Pak. Ya. Oke, silakan tadi siapa yang bertanya? Saya, Pak. Tadi yang LL-nya bukannya 0,8 kurang 0,3 ya, Pak? Oh iya, salah tuh. Delvia harusnya 0,8-nya Delvia ya. Kok di sini? Mana Delvia? Yang mana nih? Bener dong. Yang mana? Yang paling ini? bawah, Pak. Yang paling Yang bawah, bawah. Pak, itu harusnya 0,3 bukan 0,2. Oh, 0,3. Oh iya, betul. Oke. Delvia, mana Delvia? Iya, Pak. Udah tahu salahnya di mana? Iya, udah. Oke, ya. Harus teliti ya, Delvia ya. Iya, Pak. Oke. Sip. Oke, gimana semuanya? Paham? Ngerti? Paham, Pak. Oke, bagus. Jadi kalian sekarang biasakan ini ya, mulai menggambar ya. Biasakan sekarang mulai menggambar pakai milimeter block. Nanti ketika ujian UAS gitu ya, kalian wajib bawa milimeter block. Ya, wajib bawa milimeter block. Yang gambar di luar milimeter block tidak saya nilai. Ya. Jadi saya wanti-wanti dari sekarang ya, harus bawa milimeter block. Mulai sekarang belajar bikin grafik di milimeter block. Nanti jangan terulang kejadian ada senior kalian 2016 atau 2017 waktu itu ya. Ujiannya 2018. Dia bawa milimeter block. Mungkin saya yakin dia nggak pernah latihan tuh gambarnya. Kalian tahu milimeter block itu kan tahu ya, yang kecil-kecil biasanya backgroundnya ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, tahu ya? Iya, Pak, yang oranye.
Nah, terus dia gambar grafiknya, betul, pakai kertas milimeter block. Tapi bukan di yang milimeter blocknya, yang agak ada garis-garis kecil-kecil itu, kotak-kotak kecil itu. Dia gambar di halaman belakangnya yang putih polos. Nah, jangan sampai kejadian lagi di kalian, gitu ya. Jangan sampai ya. Itu ketahuan banget tuh, nggak pernah belajar, nggak pernah gambar grafik di milimeter block. Jangan sampai kejadian di kalian. Oke. Sekarang kita lanjut. Ada soal nih. Nah, kita kerjakan sama-sama. Ada campuran antara oktan atau oktana ya. Oktana dan metilbenzena atau toluena ya. Toluena. Oktana dan toluena. Ini saya singkat sebagai O, ini saya singkat sebagai T. OT. Oke. Perhatikan, ada data seperti ini nih. Ada suhu ya, temperatur. Aduh, tapi sama-sama T ya. Atau jangan deh, ini saya tulis sebagai metilbenzen. Metilbenzena, ini jadinya M. Gitu ya. Ini T di sini, temperatur ya. Dalam derajat Celcius. Kemudian ada kemudian ada XM. Ada XM dan ada YM. Ya, ada XM dan ada YM. Vida mana Vida? Iya, Pak. XM itu artinya apa? Fraksimal M ya, metilbenzen. Udah, itu doang. Nggak ada lanjutannya. Fraksimal benzen di fasa fasa apa? Aduh, kamu nggak ngikutin dari tadi. Ikutin, Pak. Di fasa ini apa sih namanya? Aduh, gas liquid. Liquid. Kalian kenapa sih? Gugup, panik apa gimana? Hah? Ya. Kenapa nggak bisa langsung jawab? Panik, gugup apa gimana? Apa nggak ngikutin? Enggak ngikutin, Pak. Kaget doang. Oh, kok kaget sih? Iya. Oke. Iya. Kalau YM apa? Tidak. Berarti fraksimal M di fasa gas. Metilbenzen, ya. Metilbenzen di fasa gas ya. Kamu saudaranya Bu Vida biokimia nggak? Bukan. Oke. Ya. Oke, sip. Gitu ya. Harus nggak boleh kagetan Vida ya. Iya, Pak. Oke, sekarang perhatikan ada data sebagai berikut ya. Ini 110,9, 112, 114, 117,3, 119, 121,1, 123. Oke. XM-nya 0,908, 0,795, 0,615, 0,527, 0,408, 0,3, 0,20. Wah, saya kekurangan nih. Bentar. 14. Oh, ini salah. Seratus lima belas koma 115,8, 117,3, 119, 121,1, ada lagi
1, 2, 3. YM-nya 0,923, 0,836, 0,624, 0,527, 0,41, 0,297, 0, oh kurang lagi. Oke. Ini 0,698, 0,624, 0,527, 0,41, 0,297, 0,164. Ini 0,097. Oke, perhatikan. Ini ada data ya untuk campuran biner oktana dan metilbenzena. Datanya sebagai berikut ya. Datanya sebagai berikut. Kemudian perhatikan di sini ada data yang lain bahwa titik didih dari oktana ya, boiling point ya dari oktana adalah 110,6 derajat Celcius. Boiling point si metilbenzena kebalik. Sorry. Oktana itu 125,6, metilbenzena itu 110,6 derajat Celcius. Nah, begini ya. Oktana dan metilbenzena. Yang pertama adalah kita diminta untuk menggambarkan diagram fasanya. Ya, kita diminta untuk menggambarkan diagram fasanya. Oke, mari kita gambarkan sekarang. Dan ingat harus memperhatikan skalanya ya. Misalkan ini kan untuk temperatur dari 110 sampai 123. Jangan kalian bikin skalanya 100 sampai 200 ya, kekecilan ya. Jadi bikinlah ya dari 108 misalkan sampai 125 misalkan. Jadi gambarnya itu, grafiknya itu akan sangat clear lah ya, bisa terlihat dengan jelas. Oke, coba saya gambarkan. Nanti kalian gambarinya pakai itu ya, gambarinya pakai milimeter block ya. Ini kita di sini pakai ini aja. Bentar, saya bisa ganti nggak ya? Change paper template. Nah ini lebih bagus. Change. Nah, gitu. Lebih bagus. Tapi milimeter block lebih kecil lagi dari ini. Semua tahu ya milimeter block ya? Halo? Tahu, Pak. Kira-kira gini. Kita mulai dari, coba. Ini dari 108. Ini coba 1110. Saya 2 boleh nggak ya? 112, 114, 116. Oh, kecilan. Itu ya. Coba 1110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 sampai berapa itu? Oh, 123 ya. Berarti ini 124. Nah, gitu ya. Untuk sumbu Y-nya yaitu temperatur ya dalam derajat Celcius. Kemudian kita geser ke kanan, ya. Tapi titik didihnya ada yang 125,6, Pak. Nggak masuk dong. Oh iya ya. Oke, bagus. Jadi kita geser ke bawah. Jangan, kita geser. Nah, gitu ya. Ini 126, bro. Sip. Kita geser ke kanan lagi. Kita geser ke kanan. Itu dari 0 sampai 1 ya, ada ya? Benar nggak? Iya, Pak. 0 sampai 1. Berarti 0,
1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, pas nih 1. Kalian masih bisa lihat dengan jelas nggak gambarnya? Bisa ya? Bisa. Oke. Geser lagi ke atas. Seret. Gitu ya. Nah. Oke. Sekarang perhatikan. Titik didih oktana murni di berapa? Ini XM ya berarti ya. Titik didih oktana murni berapa? Untuk oktana berapa? Tadi di 125,6. 125. Berarti di sini ya? Iya, sekitar. Terus titik didih murninya si metilbenzen berapa? 110,6 Pak, jadi bawah. Oke, di sini ya. Oke. Sekarang kita kerjakan yang XM dulu ya. Kita kerjakan yang XM dulu. Saya pakai merah. Ya, saya pakai warna merah. XM. Kita mulai dari XM 0,908. Di sini berarti ya. Oke, kemudian titik didihnya berapa tuh? Kalau di 908? Di 110,9. 110,9. Di atas ini lah ya. Ya. Boleh ya? Oke, terus di 0,795 berapa? 112, Pak. Oke, nggak apa-apa. 112. 112. Di sinilah ya, boleh ya? Iya, pas kita segitu. Terus 0,615 di 115. 114 ya? Iya, Pak, 114. Di sini boleh? Iya, boleh, Pak. Terus lanjut. 0,527 115,8. 0,527 di 115,8. Sinilah ya. Iya, Pak. Iya, Pak, sekitar. Terus lanjut. 0,408 117. Di 117,3. 117,3. Sinilah ya. Kira-kira. Benar? Iya, Pak. Iya. Terus 0,3 119. 0,3 119. 0,3 119 pas ya. Pas di titik ya. Oke, terus 0,2 121. 0,2 121. 121. Di sini ya. Iya, Pak. Oke, terus Yang terakhir di 0,097 123. 0,097 di 123. Oke, gini. Ya, terus tarik. Tinggal kalian tinggal kalian sambungin tuh titik-titiknya. Seret gitu ya kira-kira. Nah, ya kira-kira gitulah. Ya. Ini tadi berapa itu? Itu 0,527 di 115,8. Ya, berarti kurang geser kiri dikit mungkin, Pak. Ya, kiri dikit lah ya, sini lah ya. Sip lah. Oke, kemudian sekarang yang YM. YM kita pakai warna biru. Ya. YM. Oke. Tadi yang di 110,9 dia di berapa? 0,923 ya? Ya, Pak, lebih kanan. Ini berarti ya. Ya, kira-kira lah segitu. Terus? Yang berikutnya 0,836 lebih kanan dikit juga, Pak. 0,83 di sini. Oke, terus? 0,698 dekat 0,7. Di sini ya? Yap. Terus? 0,624.
Terus? Terus 0,527 di atasnya yang itu, Pak. 0,527 ya. Sini ya. Persis di Terus? atas ya, Pak. Kayaknya, tapi ya. Hah? Persis di atasnya kan di bawahnya juga ada yang 0,527 itu. Oh iya ya. Ya kira-kira lah ya. Terus? 0,412 ya itu. Oh, 41. 0,41 aja. 41. Arti di sini ya. Ya, Pak. Terus Terus? 0,297. Dekat 0,3. 0,3 lah ya. Terus? 0,164. Berarti tengah-tengah. 0,164. 164. 0,164. Di sini lah ya. Oke? Iya, Pak. Nah, tinggal kita gambarkan. Sambung tuh garis-garisnya. Gitu. Oke, bisa dipahami semuanya? Harus bisa gambar nanti ya. Bisa, Pak. Oke. Ya. Sip. Kemudian sebentar. Soal selanjutnya adalah dia minta kita untuk menentukan komposisi ya. Kita diminta untuk menentukan komposisi uap ya. Komposisi uap mana sih? The composition of the vapor in equilibrium with the liquid oke. Jadi dari sini dulu. Pakai dari XM 0,25 dulu deh. XM 0,25 di titik ini berarti ya. Saya nggak pakai biru, saya ganti yang lain, yang hijau deh. Biar beda. Oke, perhatikan. Dia minta kita mulai dari XM 0,25 di sini. Ya. Kemudian dari XM 0,25 ini saya mau nanya ke Naomi. Ada Naomi? Naomi? Ya, Pak. Naomi? Ya, Pak. Apakah suara saya masuk, Pak? Oke. Kalau dari grafik ini, Naomi, pada suhu berapa? Kalau ditanyakan seperti ini, pada suhu berapa? Ya, pada suhu berapa campuran? Ya, campuran dengan XM sama dengan 0,25 itu tepat mengalami penguapan, tepat mengalami evaporasi. Naomi, kok diam? Sekitar 121,5, Pak. Kenapa? 121,5. Sekitar dari mana tuh? Kan Kamu pas, nebak dari mana? kan pas, Nah? kan pas XM-nya 0,2 itu titik. Tinggal lihat ya, tinggal ditarik aja.
Tinggal ditarik garisnya ke atas. Nanti di sini kan ya, Naomi ya. Ya, pada titik itu ya campuran dengan nilai XM 0,25 tepat menguap. Ya, bisa difahami? Iya, Pak. Oke. Ya. Gitu. Kemudian biasanya kalian akan ditanyakan apa namanya? Kalian akan ditanyakan suruh menjelaskan ya atau deskripsikan apa yang terjadi ketika misalkan si ini nih, si XM 0,25 ini kan suhunya 105 berarti ya. Dari suhu 105 dipanaskan ke suhu 124 misalkan di sini ya. Kalian harus jelaskan ya. Kalian harus jelaskan ininya satu persatu. Misalkan, dari 105 saya panaskan nih sampai 115 misalkan. Pada titik 115 itu belum terjadi transisi fase, ada perubahan fase, hanya suhu cairan atau suhu liquid yang meningkat menjadi 115 derajat Celcius. Kemudian ketika saya panaskan menjadi 120 derajat Celcius di sini, yang terjadi adalah campuran cairan tersebut tepat menguap. Tepat menguap. Dengan komposisi uap, bisa kita hitung nggak komposisi uapnya? Halo? Komposisi uapnya bisa kita hitung tidak? Halo? Suara saya masih terdengar? Bisa, Pak. Jawab dong. Kok kalian diam sih? Ini saya yang lagi ngajar patung apa ngajar mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa nggak kita hitung komposisi uapnya? Bisa, Pak. Yang lain mana? Bisa, Pak. Cuma 2 orang yang nyaut. Yang lain mana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gimana cara ngitungnya, Yeremia? Mana Yeremia? Kayak yang tadi lagi, Pak, di tarik garis gitu. Pakai aturan tuas. Kok pakai aturan tuas? Belum ada aturan tuas di sini. Kan saya tanya komposisi uap. Aturan tuas itu kalau perbandingan fasa uap dengan fasa liquid misalkan, atau fasa satu dengan fasa lainnya. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi gimana caranya? Nol, Pak, kan masih liquid. 115 kan, Pak? Kenapa? Di 115 kan, Pak? Tadi suhunya. 105-an? Di suhu 115 masih liquid, Pak. Bukan, di titik 120. Oh, 120. Kalau uapnya geser ke kanan, Pak. Tinggal geser ke kanan ya. Tinggal geser ke kanan, tarik ke bawah kan ya? Iya, Pak. Berapa tuh kira-kira? Ya, kira-kira aja. 0,35, Pak. Ya, yang enggak 0,35 juga kan nggak pas itu, 0,36 lah. Kamu gimana? 0, berapa? Iya, 3,55, Pak. Hah? 0,355. 0,355. Ya, gitu. Oke. Bisa kita, sekarang kalau saya mau tanya, perbandingan antara fasa liquid dengan fasa gasnya berapa? Hah?
Masih orang yang sama nih. Berapa? Bukannya yang ini. Enggak, jangan kamu. Saya nanya masih orang yang sama. Tadi siapa coba? Siapa tadi yang jawab? 0,355. Iya, Nabil, Pak. Nabil, bagaimana perbandingan fasa gas dengan fasa liquid? Fasa gas dan liquid. Fasa gas per fasa liquid. Tak hingga, Pak. Sorry, Pak. Sorry. Kembali atau 0, Pak. 0 ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, fokus ya. 0 gitu. Tadi kenapa sih Mark bersuara? Ada apa, Mark? Sama Pak, ingin jawab saja cuman itu. Ya. Oke, lanjut sekarang. Terus misalkan dia dipanaskan lagi ke sini. Ke titik ini nih. Ke suhu 121 nih. Apa yang terjadi, Zaki? Kalau Pak, jadi ada 2 fasa Pak. Hah? Ada 2 fasa. Ada 2 fasa? Iya. Terus, bisa nggak kita hitung komposisi di fasa uapnya? Bisa Pak. Ditarik garis lagi ke kanan. Oke, ditarik garis ke kanan. Ya, tarik garis ke kanan. Seret. Tarik ke bawah lagi. Berapa nih kira-kira? 0,3 Pak. Nah, 0,3. Kalau ini tepat lah kira-kira 0,3. Gitu. Oke. Kalau fraksi mol oktana di fasa liquid jadi berapa? Berarti 1 dikurang 0,3. Berarti kan ke kiri dulu, Pak. Berarti kenapa? Metan ke kiri. Kalau yang metananya kan 0,2, Pak. Enggak, kamu tarik geser dulu kan ke kiri kan ya? Iya, buat nyari metananya dulu. Oke, geser dulu ke kiri. Setelah itu dapat 0,2 kan ya? Iya, Pak. Tapi 0,2 ini kan punyanya si Metana. metil benzen. Oh, iya, kalau metil benzen. punyanya, kalau ditanya punyanya oktana berarti gimana? 1 dikurang 0,2, Pak. Nah, pintar ya, jadi 0,8 gitu. Oke, bisa ya difahami ya? Bisa, Pak. Nah, itu ininya apa? Menentukan komposisi baik di fasa uap maupun fasa liquid. Kemudian kalau ditanya berapa perbandingan fasa uap sama fasa liquidnya, bisa nggak kamu jawab? Pakai aturan tuas, Pak. Pakai aturan? Tuas. Pakai aturan tuas gitu ya. Berapa tuh? 0,1 per 0,1. 0,05 per 0,05. Iya, jadinya berapa? 1 kan ya sebenarnya? Iya, Pak. 1 jadinya. Ya, mau NL per NG atau NG per NL sama aja 1. Gitu. Bisa ya difahami ya semuanya ya? Bisa, halo. Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Ya, kemudian apa namanya? Nanti coba Anissa mana Anissa? Anissa, ada kah orangnya? Anissa? Suara saya masih terdengar ya? Ya, Pak. Anissa siapa ya, Pak? Anissa, nggak tahu nih, Anissa doang di sini namanya nih. Bukan Anissa Nabila, Anissa satu lagi. Ada nggak? Anissa? 1.
Ada di chat juga ya. Ada masalah mic berarti. 2. Oke, remove. Oke, Anissa yang satunya lagi. Anissa Nabila mana? Iya, Pak. Anissa, kalau saya tanya, pada suhu berapa campuran X yang ini ya, yang lagi kita bahas ya, XM 0,25 itu tepat habis. Ya, tepat habis karena mengalami penguapan. Cairannya tepat habis. Sekitar 122-an, Pak. Oke, di sini ya berarti ya. Iya. Betul? Bagus, sip. Nanti kemudian ketika di 124 apa yang terjadi, Anissa? Semuanya udah menguap, Pak. Semuanya udah menguap ya. Dan suhunya juga sudah berbeda ya. Suhunya naik ke 124 ya. Iya, Pak. Gitu. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, good kalau gitu. Ya. Nah, satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Saya mau bahas mengenai ini. Kalian tahu distilasi kan ya? Tahu. Coba Claresta. Iya, Pak. Halo, Pak. Claresta, menurutmu ya, Claresta. Distilasi itu apa? Apa yang kamu ketahui tentang distilasi? Distilasi itu pemisahan kan, Pak? Iya, jangan nanya balik. Jawab ya. aja yang kamu ketahui. Iya, Ya. kalau dari yang saya ketahui, ya dari yang kita belajar tadi ya berarti pemisahan gitu, Pak. Tadi dari cair. Enggak, terus kita belum belajar distilasi lah. Yang saya tanya adalah apa yang kamu ketahui mengenai distilasi? Pemisahan bahan kimia, Pak, berdasarkan perbedaan kecepatan. Apa? Bukan, itu apa, kromatografi kali ya. Berdasarkan kan perbedaan waktu retensi kan pada fase diam, fase sesioner. Kan? Jadi lupa tepatnya distilasi itu apa? Siapa tadi ini? Claresta ya? Perbedaan titik didih ya, Pak? Nah, perbedaan titik didih. Ya. Sekarang perhatikan. Misalkan, ya, kita punya campuran antara oktana tadi dengan metil benzen ini ya. Kita punya dari XM 0,3. Ya, kita punya dari XM 0,6. 0,6 XM-nya awalnya, terus mau kita murnikan sehingga XM-nya itu menjadi 0,9. Ya. Konsentrasinya itu menjadi 0,9. Ini ya. Kita memurnikan. Nah, kita bisa berdasarkan grafik ini, campuran oktana metil benzena, kita sebenarnya bisa memprediksi kira-kira berapa kali kita harus lakukan distilasi agar bisa kita dapatkan 0,6 ini. Ya, 0,6 berubah menjadi 0,9. Gimana cara ngitungnya, Pak? Perhatikan. Awalnya misalkan di sini 0,6. Claresta perhatikan. Kita panasin sampai suhu berapa, Claresta? Uh, 114. 114. Kita panaskan sampai suhu 114. Kan kalau distilasi itu kan gini ya. Ada wadah gitu ya. Kemudian dipanasin ya, kita atur suhunya gitu. Kemudian nanti ada kondensor kan di sini ya. Betul? Betul? Betul, Pak. Ada kondensor di sini. Nanti maksudnya buat apa kondensornya, Pak? Uap yang naik ke atas akan didinginkan untuk berubah menjadi fasa liquid. Gitu. Ya, ingat nggak Claresta? Kamu pernah lakukan distilasi nggak? Pernah praktikum distilasi nggak, Claresta? Belum pernah?
online, Pak, kayaknya deh. Waduh, nih generasi online nih kayak gini nih. Oke. Oke, sekarang perhatikan. Ketika di sini 114 kan menguap nih ya Claresta ya, benar nggak? Ya, Pak. Menguap, kemudian kan uapnya kita dinginkan ya. Jadi kita akan dapatkan fraksi uap di sini ya, yang sekarang YM-nya menjadi 0,7 kan ya Claresta ya, betul? Terus kita dinginkan, kita akan dapat cairan di sini dengan komposisi metilbenzen yang sudah lebih kaya. Ya, itu 0,7. Awalnya 0,6. Paham ya? Paham nggak? Iya, Pak. Terus cairan yang ada di sini, kita balikin lagi ke sini. Kita lakukan distilasi lagi. Kita panasin. Tapi sekarang panasinya sampai suhu berapa? Sampai suhu berapa di sini? 113. 113. Geser ke kanan. Ya. Uapnya kita kondensasikan lagi menjadi liquid. Sekarang sudah lebih kaya kan ya? 0,75 lah kira-kira. Kita ulangi proses tersebut sampai akhirnya nanti kita dapatkan 0,9 gitu. Sehingga kalau dari grafik ini atau dari diagram fasa ini, kira-kira kita harus lakukan berapa kali distilasi? Mana Claresta? Aduh. Oh, 5, Pak. Kan masih kamu. Kalau lagi tanya jawab sama saya, apa Claresta? Nggak boleh? Unmute. Unmute. Ya. Jadi tektok gitu. Saya nggak mau nanti unmute, buang waktu. Benar nggak? Jadi harus berapa kali didestilasi? 5. Harus distilasi berapa kali? 5 kali ya. Kita harus mendestilasi 5 kali. Kalau prosesnya distilasi ya. Kalau kita mau prosesnya distilasi, kita bisa dapatkan dari cairan yang awalnya hanya punya metilbenzen dengan komposisi 0,6, fraksi molnya menjadi 0,9. Oke, semuanya bisa difahami? Bisa, Coba. Bisa, Pak. Claresta bisa difahami, Claresta? Bisa, Pak. Oke. Ya, banyak belajar ya, Claresta ya. Banyak. Kamu angkatan berapa, Claresta? 2020, Pak. Ya, baru pertama kali ngambil ya? Ya, Pak. Oke, tapi harus lulus ya. Harus lulus dan nggak boleh ngulang. Oke? Oke, Pak. Diusahakan semampunya yang terbaik. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup jelas? Permisi Pak, izin bertanya. Tapi ya, tapi saya perlu on cam sih Pak untuk menunjukkan gitu. Ya, silakan kalau mau on cam. Oh. Mana Mark? Kenapa? Ya. Coba. Ini Pak, kalau saya kan kayaknya tidak ada. Terus slide. Spotlight. Nah. Ya. Ya. Jadi kan kelihatannya saya tidak ada pen warna. Jadi untuk apa Pak? Tiap garisnya itu saya pakai satu silang, terus satu bulat, silang bulat gitu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting kan bisa dibedakan, Mak. Oh. Sama untuk apa namanya Pak? Untuk disambungkannya itu, kalau saya pakai pensil boleh kan ya? Kalau pakai pen juga takutnya salah coret malah mencong gitu. Boleh. Yang penting bisa terbaca oleh saya kan saya nilai. Kalau saya nggak bisa baca ya gimana? Ya nggak? Oh iya. Udah itu doang.
Apalagi? Ya kan? Sama milimeter blocknya ini boleh kan ya? Mana sih? Kayak gitu. Soalnya saya dapat gratisan gitu. Jadi kalau Kayaknya pakai bukan itu milimeter deh milimeter block. Bukan itu. Oh, bukan. Bukan. Itu masih kegedean. Itu kayak punya saya yang sekarang. Ada milimeter Oh. block yang lebih kecil lagi. Memang skalanya itu 1 mili. Mark. Oh, Banyak jadi kok kalau di ujian, tempat fotokopian juga bilang aja milimeter block. oke. Jadi kalau ujian nggak boleh pakai yang kayak gini ya, Pak? Enggak, biar Gitu. seragam aja semuanya, biar sama, Oh. senasib sepenanggungan. Oke. Ntar ada yang Ya, bilang, Pak, saya pakai iPad aja, Pak. Ntar saya screenshot ke Bapak. Kan. Iya kan? Waduh. Jadi biar senasib sepenanggungan aja semuanya. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mastiin Udah, aja. kamu mau nanya itu doang. Kirain mau Ya, nanya untuk ini. mastiin aja. Tip. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Pak, tadi presensi buka jam berapa ya, Pak? Presensi enggak. Presensi saya isi sendiri. Saya udah screenshot kalian yang hadir. Oke, Jadi Pak. nanti ya presensinya saya akan isi secara manual saja. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya sudah itu saja dari saya. Bagi yang akan menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah menjadi berkah bagi masing-masing yang merayakan, bagi umat muslim. Sampai jumpa semuanya di minggu depan ya. Sehat-sehat semuanya, selamat berakhir pekan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.